Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya dimintakan menyampaikan pesan poin-poin, baik akan saya mulai. Kita buka dengan screen dulu ya, share screen. Siang Pak, dari saya atau dari Bapak yang share Oh ya, screen? silakan Ibu. Ya, dari situ aja. Oke, baik Pak. Oke. Baik, kita hari ini tentu apa namanya sangat penting yang kita bicarakan ya, menyangkut tentang bagaimana menjadikan Aceh ini memiliki sumber daya yang unggul ya. Oleh karena itu, saya berikan apresiasi yang tinggi kepada PP tim ini yang telah memilih topik ini, yaitu bagaimana tentang pendidikan kita, akhlak kita, dan ini menjadi bagian daripada tantangan kita ke depan. Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Nah, kita coba melihat jejak digital kita. Di atas lagi nih, di atas lagi, di atas lagi nggak? Oke. Nah, di atas lagi sedikit lagi. Supaya nampak. Di atas lagi sedikit. Oke. Jejak digital mutu pendidikan kita. Jadi sebenarnya mutu pendidikan kita ini sudah hampir 10 tahun terakhir itu memang berada di paling ujung ya, paling bawah. Tahun 2013 misalnya itu apa namanya dibandingkan dengan daerah lain di provinsi kita di Indonesia itu Aceh menempati posisi yang paling jelek ya. Tahun 2014 juga seperti itu. Siswa yang Aceh terbanyak tak lulus UN ya. Tahun 2018 juga seperti itu. 2019 juga seperti itu ya. Bahkan kita 2018 itu nomor 34. Apa namanya 2019 nomor 27 dan tahun ini 2020 juga seperti itu, yaitu paling buntut. Ini apa namanya kondisi fenomena yang ada dari kondisi pendidikan kita. Jadi bukan tiba-tiba aja ada ini, bukan hanya karena 2 tahun 3 tahun terakhir. Tapi kalau kita baca di media seolah-olah hanya alasan 2 tahun terakhir, padahal melihatnya jauh. Artinya apa? Artinya upaya-upaya untuk menuju kepada mutu pendidikan yang bagus itu sudah dicoba sudah sepanjang 10 tahun, tetapi tidak begitu mengembirakan. Pasti ada sesuatu yang perlu kita selesaikan secara bersama-sama. Lanjut itu dari segi mutu pendidikan ya. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini nilainya kita lihat sebentar, tapi segera lanjut aja karena waktu kita sangat singkat, hanya 8 menit. Lanjut deh, lanjut lagi, bawah lagi. Oke. Bagaimana? Di atas lagi. Oke. Akhlak anak Aceh. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, Bapak Suradharma, bahwa memang faktanya gitu, bahwa ada kejadian yang sangat mengkhawatirkan kehidupan kita, yaitu dalam hal apa namanya akhlak yang sangat negatif ya. Ini hanya saya kutip aja, ini bukan suatu kebanggaan kita munculkan di sini, ini suatu kesedihan yang perlu kita sadari bahwa ini perlu kita berpikir bersama. Yaitu mengenai katakanlah seks bebas, kemudian juga mengenai narkoba, kemudian juga bahkan narkoba itu tidak hanya pengguna, tapi juga sebagai apa namanya itu pengedar gitu. Oke, lanjut. Oke, ini juga kejadian paling menyedihkan itu apa namanya merusak ya. Viral siswa SMK 2 Sigli hancurkan kursi dan meja belajar. Begini penjelasan kepala itu dia. Hancur Pak kursinya meja. Ada apa ini? Kemudian pukul guru siswa di Lusmai dipolisikan. Coba bayangkan. Ini akhlak begitu menyedihkan, nilai kita begitu menyedihkan, bagaimana mengharap SDM yang unggul? Padahal dimensi SDM itu langsung di samping akhlak yang mulia, tapi juga dia juga unggul dari segi iman, apa namanya ilmu pengetahuan dan teknologi serta impact. Lanjut. Nah, saya coba oke lanjut. Oke. Nah, ini saya mau coba menjelaskan seperti ini. Oke, karena tadi diminta yang singkat saja, jadi saya akan coba sampaikan begini. Kita bermimpi bahwa Aceh ini harus memiliki SDM yang unggul. Ciri-ciri SDM unggul itu adalah memiliki memiliki pengetahuan dan teknologi yang bagus, kemudian memiliki iman dan takwa. Nah, ini dicirikan dengan cara begitulah yang disebut dengan SDM yang unggul itu. Nah, oleh karena itu ada 2 dimensi yang mempengaruhinya, itu akhlak dan mutu pendidikan. Akhlak ini seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Eliza juga, bahwa itu adalah kejujuran, sopan, santun, sifat terpuji, banyak berkarya, tidak suka menyinggung apa namanya perasaan orang.
berbicara yang sebenarnya, tidak suka menghujat. Itu akhlak. Nah, akhlak-akhlak itu yang seharusnya harus dimiliki oleh, itu ciri-ciri sebuah akhlak yang harus dimiliki oleh anak Aceh. Di samping itu dari segi nilai, sekarang yang dijadikan dasar dalam mutu pendidikan adalah bagaimana nilai saintek ya, atau bagaimana nilai sosial, bagaimana nilai nilai ujian yang mereka dapatkan, baik di UN maupun di SBMPTN misalnya. Nah, ini ciri-cirinya. Coba sekarang kita coba lihat apa penyebabnya. Oke, saya sudah menginventarisir, setidaknya ada 5 dimensi ini. Ya kan? Kita cerita langsung aja. Yaitu siapa saja yang berpengaruh itu? Pertama adalah keluarga. Kemudian guru, kemudian lingkungan di sini termasuk diantaranya adalah masyarakat. Kemudian kurikulum, kemudian infrastruktur. Jadi paling kurang ada 5 dimensi akan mempengaruhi akhlak serta mutu anak-anak Aceh ini. Oke. Kalau kita lihat dari segi keluarga. Nah, coba dinaikkan, turunkan sedikit. Saya mau naikkan. Oke, naik lagi. Oke. Pertama kasih sayang, gitu kan. Kemudian cinta kasih, kemudian tentram dalam keluarganya, kemudian pendapatan. Oke, coba turun ke bawah, lanjut. Nah ini, bagaimana anak-anak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, gitu kan? Padahal kasus pencurian begitu tinggi, meningkat. Padahal KDRT begitu kuat. Padahal di sini faktanya bahwa seorang ibu ya kan menyambu bareng anaknya. Itu ini di Banda Aceh ya begitu. Ini fakta. Bagaimana kita mendapatkan kasih sayang? Bagaimana anak yang berakhlak gitu. Naik lagi ke atas lagi. Ke atas lagi deh. Oke, kita lihat. Nah, kemudian cinta kasih, kemudian tentram dan pendapatan. Oke, turunkan pendapatan keluarga. Oke, turun lagi turunnya. Nah, ini bagaimana sekolah keluarga itu menggunakan uangnya. Bagaimana kita memastikan bahwa keluarga itu mendukung pendidikan anak. Untuk rokok habis uangnya 11,53%. Padahal untuk pendidikan dia hanya menghabiskan 1%. Coba lihat bawah lagi. Bawah lagi. Oke, coba lihat. Artinya kontribusi keluarga terhadap mutu pendidikan juga masih lemah gitu. Dia lebih menghargai rokoknya dibandingkan dengan biaya pendidikan anaknya. Jangankan untuk les, kadang-kadang untuk beli buku aja orang tuanya keberatan. Nah, ini artinya kontribusi masyarakat juga diperlukan. Jadi jangan kita salahkan sahabat, semua kita ini mesti merasa ada kesalahan di sini. Oke, naik lagi ke atas lagi. Kita mau lihat mengenai berikutnya, dimensi berikutnya. Lagi. Oke, guru. Nah, guru itu dikatakan guru hebat jika guru itu disiplin. Oke, kemudian memiliki kompetensi yang bagus. Nah, kompetensi ini ada 2 sumbernya, sistem rekrutmen dan mutu pendidikan sang guru. Kemudian kualitas. Oke, kita turun bawah. Saya mau tunjukkan seberapa tinggi disiplin. Turunkan ke bawah. Lagi. Waktu kita singkat. Oke, lanjut. Oke, nah coba lihat nih. Bagaimana tingkat disiplin guru di sebagian sekolah di Aceh. Guru Aceh Barat belum disiplin bertugas, itu kata berita. Kemudian berikutnya Kadis, kata guru di Aceh Selatan belum disiplin. Nah, kemudian ada yang lebih menyedihkan lagi, jengkel guru dan disiplin, masyarakat segel sekolah. Nah, ini sudah guru pula yang salah, gitu ya. Jadi banyak penyebabnya itu, bukannya satu penyebab. Oke, lanjut ke bawah. Nah ini lagi, kata berita mengenai kualitas guru. Kualitas guru di Aceh, Aceh terendah di Indonesia. Ini tahun 2013. Kemudian 2018 beritanya lagi kualitas guru Aceh di tahun ini bertengger di peringkat 15. Tahun 2019 pendidikan guru Aceh peringkat 27 secara nasional, salah satu penyebabnya guru. Itu kata kami menang. Nah ini, jadi guru berkontribusi juga. Nanti kita bahas bersama lah. Lanjut naik lagi. Ke atas lagi. Lagi. Oke, grafik, gambar. Lagi, atas lagi. Nah, itu dia. Jadi, keluarga, oke, guru, nah, kemudian masyarakat, lingkungan masyarakat. Oke. Sebelumnya saya sampaikan dulu gimana mengenai kompetensi. Kompetensi guru, di mana dia tempat guru tersebut. Nah, yang paling menarik adalah sistem rekrutmen. Sistem rekrutmen itu ada di bawahnya. Itu sistem rekrutmen kita tidak seperti yang kita harapkan. Yaitu mewajibkan calon itu harus berKTP lokal.
Nah, ini jadi masalah. Karena banyak sekali yang lulusan-lulusan yang bagus bukan dari lokal untuk bidang tersebut, tapi dipaksa diterima dari kabupaten tersebut karena diharuskan oleh bupati. Nah, ini juga masalah. Jadi kompetensi guru juga dipengaruhi oleh tadi sistem rekrutmen yang kurang bagus. Kemudian berikutnya, lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat, bagaimana dukungan? Apakah seberapa damai kita lingkungan kita? Coba kita lihat ke bawah, deh. Bawah lagi. Emang agak sedikit putar-putar dia ini. Oke lah, oke. Nah, itu dia. Oke. Nah, ini tadi mengenai rekrutmen. Bagaimana dengan rekrutmen PPNS? Nah, mengutamakan putra daerah. Kemudian berikutnya wali kota bilang, wali kota harus mulai pendaftar PPNS wajib berKTP lokal. Nah, oleh karena itu dari BKN mengerti bahwa itu akan bermasalah dari segi mutu, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang lain bahwa banyak guru kontrak di Aceh Selatan sudah 9 bulan belum terima gaji. Nah, ini efek siapa? Lanjut lagi. Bawah lagi. Bawah. Nah, ini dia. Coba kita perhatikan nilai sekolah ya, nilai. Oke, kita perhatikan ya. Dari segi jumlah guru. Jumlah guru Aceh itu luar biasa. Mencapai 99.000 lebih. Kalau kita rata-ratakan setiap 51 orang Aceh ada satu guru. Kalau usia 20 tahun ke bawah itu paling banyak 30%. Berarti 15 orang. Setiap 15 orang anak Aceh itu ada satu guru. Ternyata jumlah guru tidak mempengaruhi mutu sekolah. Buktinya apa? Buktinya sebelah kanan. Itu sebelah kanan adalah Yogyakarta memiliki nilai terbagus, nilai SMP tinggi Yogyakarta nomor 1. Gurunya 73, Jakarta 111. Setiap satu guru 111 siswa, ya kan, kalau 30% berarti sekitar 30 siswa. Nomor 2 terbagus. Jadi jumlah guru tidak ada jaminan akan menghasilkan nilai yang bagus. Nah, ini faktanya. Jadi kita lihat di sini, dan besar di sini adalah yang sebelah kiri itu menggambarkan paling bagus dari segi komposisi guru, sebelah kanan yang paling bagus dari komposisi nilai siswa. Jadi jumlah belum pasti. Artinya apa? Banyak sekali variabel yang menyebabkan nilai mutu sekolah tersebut, mutu siswa tersebut. Lanjut ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Nah, naik lagi. Nah, ini dia. Coba kita perhatikan. Ini adalah masyarakat. Kekerasan terhadap anak-anak tinggi sekali. Ya kan? Kekerasan. Jadi kekerasan ini misalnya pelecehan dan sebagainya. Kalau bentuk kekerasannya misalnya adalah kekerasan psikis, kekerasan terhadap anak di Indonesia aja banyak sekali jenisnya. Kemudian ada sodomi, ada seksual, dan segala macam. Ini masyarakat. Bagaimana mengharap anak-anak kita ya akhlaknya bagus kalau masyarakatnya juga berusaha untuk mendukung itu. Oke, naik lagi. Kita mau simpul saja. Sekali lagi naik ke atas. Pak Prof, disingkat sedikit. Waktunya bagus. Oke. 2 lagi, oke. Terus naik. Nah, saya mau ringkas. Lagi. Di gambar tadi. Lagi. Ke atas lagi. Nah, ini. Jadi, oke Bapak Ibu sekalian yang saya cintai. Nah, akhlak dan mutu sekolah itu paling tidak dipengaruhi oleh 5 dimensi ini. Nah, saya berharap itu dimensi-dimensi ini menjadi bahan-bahan diskusi kita ke depan. Tapi ini menjadi ingatan kita. Dan terakhir, paling bawah, supaya ada rekomendasinya. Paling bawah. Oke, saya rekomendasi ya. 1, orang Aceh bersaudara. Karena itu si Bajo, si Dong Kedro sama rata. Permasalahan pendidikan Aceh dan akhlak harus menjadi tanggung jawab bersama. Jangan paksakan satu kelompok. 2, mutu pendidikan dan akhlak anak Aceh bersifat kompleks dan rumit. Karena itu penyelesaiannya harus dibahas secara holistik, komprehensif, terstruktur dan masif. Jangan parsial. Diperlukan kerendahan hati semua pihak dalam menguraikan kerumitan yang berkali-kali yang juga memiliki kohesivitas yang tinggi dalam sebuah sistem kehidupan kita. 4, dilarang saling menyalahkan, saling menghujat. Karena kita amat sadar bahwa tidak ada di dunia ini suatu peristiwa itu terjadi hanya diakibatkan oleh pemicu yang tunggal. Menyalahkan apalagi menghujat, baik dari sisi di atas podium, di atas pentas, di atas atau di medsos akan memberi contoh yang tak baik kepada anak Aceh dalam pembentukan perilaku dan kepribadiannya. Kita khawatir
anak Aceh akan mengidolakan penghujat, suka atau menang. Kalau ini terjadi, maka mereka akan semakin jauh dari harapan kita, yaitu anak Aceh yang berakhlak mulia. Yang terakhir, ini Pak Moderator, semua kita, pemerintah, guru, masyarakat, harus ikut serta secara bersungguh-sungguh terlibat dalam upaya memperbaiki mutu pendidikan dan akhlak anak Aceh ini. Demikian Pak Moderator, terima kasih banyak-banyak Pak Rusdi Hasbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, angkat jempol Pak Prof. Terima kasih. Masya Allah, angkat jempol Pak Prof.